Contoh soal, dua pegas identik masing-masing konstantanya 1000 Newton per meter tersusun secara paralel. Jika sistem pegas tersebut diberi beban 5 kg, maka susunan pegas memiliki energi potensial sebesar. Caranya adalah pertama kita harus menentukan konstanta dari kedua pegas yang dia tersusun secara paralel. Kalau dia tersusun secara paralel, itu artinya anggaplah gambarnya seperti ini. Ada dua pegas, pegas pertama, pegas kedua. Nah, ini dia tersusun secara paralel. Kemudian diberi beban. Ini M, yang mana nilainya adalah 5 kg. So, ini K1, K2. Nah, karena K1 dan K2 masing-masing nilainya adalah 1000 Newton per meter, ya, 1000 Newton per meter, kemudian susunannya paralel. Ingat pada catatan pertemuan sebelumnya, konstanta pegas yang tersusun paralel, cara mencari totalnya, itu cukup kalian jumlahkan K1 tambah K2, sehingga didapatlah sekian untuk konstanta pegas yang tersusun paralel. Berikutnya, karena yang ditanya adalah energi potensialnya berapa jika pegas yang tersusun secara paralel ini diberi beban 5 kg. Logikanya begini, sebuah pegas itu kan ada konstantanya. Yang besar kecilnya itu akan mempengaruhi tingkat elastisitas pegas ini untuk bertambah panjang atau bertambah pendek ketika diberi gaya. Nah, di sini pegas ini diberi beban 5 kg, maka tentunya akan ada pertambahan panjang dari kedua susunan pegas ini. Berapa pertambahan panjangnya? Itu yang akan kita cari terlebih dahulu nih. Pertambahan panjang sistem pegas akibat beban 5 kg ini. Rumusnya delta X sama dengan F per K. Ini dari catatan sebelumnya kalian ada menuliskan hubungan antara gaya, konstanta pegas, dan pertambahan panjang, yaitu F sama dengan K kali delta X. Karena yang mau dicari adalah delta X, maka rumusnya jadi seperti ini. Delta X sama dengan F per K. F itu gaya, atau di sini yang muncul adalah gaya berat. Jadi F-nya ini sama dengan massa dikali percepatan gravitasi baru per K. Itulah yang angkanya dimasukkan ke sini. Massanya 5 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan konstanta pegasnya ini adalah konstanta pegas sistem ya. Jadi sudah sistem antara dua pegas yang tersusun paralel ini. Yang ini tadi kita dapatkan 2000 Newton per meter. Maka ini yang dihitung sama dengan 5 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat, itu kan 50 per 2000. Oke, saya akan buat di sini. Jadi 50 per 2000. Cara menghitungnya kok bisa didapat 0,025. Oke, ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 50, ini 1. Pertanyaannya, kemudian 2000 dibagi 50 itu adalah 40. Oke, ini adalah 40 sama dengan 1 per 4 kali 10, kalau dengan konstanta ilmiah sama dengan 1 per 4 dikali 10 pangkat min 1. Nah, 1 per 4 itu sendiri desimalnya adalah 0,25 dikali 10 pangkat min 1, berarti 0,025. Atau sama dengan jika ditulis dalam konstanta ilmiah seluruhnya, ini adalah 25 dikali 10 pangkat min 3. Sini mereka tulisnya 0,025 meter. Pakai yang desimal. Tidak masalah, tapi saya anjurkan Anda juga mempelajari ingat materi kelas 1 bagaimana jika angka ini disajikan dalam notasi ilmiah. Oke, berikutnya energi potensial susunan pegas
adalah, energi potensial susunan pegas dirumuskan sebagai EP sama dengan 1/2 K kali X pangkat 2. X-nya ini, ini harusnya delta X ya. Lebih tepatnya supaya tidak bingung sesuai dengan yang di atas itu adalah delta X. Jadi ini sama dengan 1/2 K dikali delta X-nya ini pangkat 2. Lalu disubstitusikan angkanya K itu adalah yang paralel ini, ingat yang sudah diparalelkan, yang sudah kita hitung totalnya 2000 Newton per meter, dan delta X itu tadi adalah 0,025 meter dikuadratkan. Kalau mereka bisa langsung tulis hasilnya sekian. Option pertama Anda bisa menggunakan kalkulator, namun jika ini dalam bentuk ujian, maka cara menghitung manualnya seperti ini. Tadi energi potensial sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Berarti 1/2 dikali 2000 Newton per meter dikali 0,025 meter. Ini dikuadratkan. Nah, ini dia. Jika dia dalam bentuk desimal akan sulit untuk mengkuadratkan nilainya. Tapi kalau kita tulisnya seperti ini, setengah kali 2000 kita tulis dengan 2 kali 10 pangkat 3. 0,025 ini 25 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Maka kita bisa hitung dia 1/2 ini tetap 2 kali 10 pangkat 3. 25 kuadrat 625 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan berarti min 6. 2 dibagi 2 1, kemudian 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat min 6 ini tinggal 10 pangkat min 3. Kenapa? Karena kalau bilangan berpangkat kita kalikan, pangkatnya dijumlahkan. 3 dikurang 6 tentu min 3. Lalu angkanya berapa? Angkanya adalah ini kan 625 Joule. Ini jika dalam notasi ilmiah. Berarti kalau kita tulis dalam desimal, ini adalah 0,625 Joule. Nah, atau sama seperti ini. Atau sama dengan 6,25 kali 10 pangkat min 1 Joule. Atau sama dengan 62,5 kali 10 pangkat min 2 Joule. Seperti itu.